Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seni Amelia dari kelas PGSD 2018C. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Webet. Pengertian model Webet adalah merupakan salah satu model dari pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Jadi pendekatan ini itu pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Aisyah pada tahun 2007, yaitu jaring laba-laba yang digunakan untuk model ini karena bentuk rancangannya memang seperti jala atau jaring laba-laba dengan tema yang dibicarakan sebagai pusat atau laba-labanya. Jadi kita harus memilih temanya terlebih dahulu, kemudian baru kita membuat model Webet. Nah, kelebihan dari model Webet ini yang pertama yaitu penyelesaian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Jadi kita bisa memilih tema yang sesuai dengan dengan karakter anak tersebut. Yang kedua yaitu lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman, karena model ini itu termasuk model yang simple dan mudah untuk digunakan. Yang ketiga itu memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Jadi kita itu dapat lebih mudah untuk mengembangkan tema tersebut ke dalam semua mata pelajaran. Yang keempat yaitu pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Yang kelima yaitu memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari model Webet. Yang pertama ada suasana kelas akan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan untuk mengatasi siswa di dalam kelas. Kemudian dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Jadi di sini tuh lebih mengedepankan kegiatan apa yang dilakukan daripada dengan pengembangan konsep atau pemikirannya. Yang ketiga yaitu memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Nah, langkah-langkah dalam membuat model Webet, yang pertama itu kita harus mempelajari tentang KD atau kompetensi dasarnya, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Jadi kita harus menyesuaikan usianya dengan kompetensi dasar yang akan kita ambil. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Jadi kita itu harus memilah-milah mana temanya dan mana subtemanya. Kemudian kita menuliskannya itu seperti di jaring-jaring tema. Jadi kita misal satu tema itu kita buat satu kotak, kemudian tema berikutnya kita buat lagi seperti itu. Jadi kayak disendiri-sendirikan gitu. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Setelah kita memilih tema dan subtema, kita harus menentukan indikator di setiap KD-nya. Jadi ketika kita dapat satu KD, kita harus menentukan indikator dari KD tersebut. Yang keempat yaitu menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Kita menentukan kegiatannya itu sesuai dengan indikator. Misalnya indikator kita peserta didik harus mampu menganalisis sebuah teks seperti itu ya contohnya. Berarti kegiatan yang akan kita lakukan itu harus mempunyai tujuan, yaitu kita itu harus bisa menganalisis sebuah teks kayak gitu. Karakteristik dari model Webet ini yaitu yang pertama itu ada berpusat pada siswa, yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung. Jadi
adanya model pembelajaran mebet itu bisa memberi pengalaman langsung karena kita secara langsung membagi tema kan, kita berpusat pada satu tema, kemudian kita pecah-pecah dan kita harus memilih mata pelajaran yang saling berkaitan seperti itu. Yang ketiga itu pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran itu harus mempunyai satu konsep seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat fleksibel. Kemudian hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Kita harus pandai-pandai memilih model pembelajaran yang mempunyai nilai lebih atau membuat siswa itu lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran tersebut, seperti itu. Jadi kita harus memilih model pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan karakteristik siswa. Di sini saya mempunyai contoh dari model pembelajaran Mebot, yaitu saya mengambil di kelas 6 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 yang subtema 1 yang membahas tentang lingkungan sehat. Di sini ada 4 mata pelajaran yang saya ambil, ada bahasa Indonesia, PPKN, SPDP, matematika. Lah, kita kan garis besarnya itu tentang lingkungan sehat ya. Di bahasa Indonesia kita dapat menggali teks lingkungan sehat, yaitu dengan cara yang pertama mengumpulkan informasi penting, teks investigasi lingkungan sehat. Yang kedua ada menulis teks laporan investigasi tentang lingkungan sehat. Yang kedua ada PPKN, memahami moralitas yang terkandung sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Materinya yaitu tentang menjelaskan berbagai kegiatan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat. Yang kedua ada melaporkan secara lisan dan tulis pada kegiatan kerjasama di lingkungan sehat. Ada materi SBDP, yaitu memahami nilai-nilai pada unsur-unsur budaya lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjelaskan nilai-nilai terkait dengan kebiasaan masyarakat mengolah sampah organik atau sampah anorganik di lingkungan sekitar. Yang kedua, membuat produk olahan sampah anorganik dan organik di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada mata pelajaran matematika, dengan KD memahami kuesioner atau lembar isian untuk mendapatkan informasi lingkungan masyarakat sehat. Yang harus kita pelajari yang pertama yaitu tentang pengertian kuesioner atau lembar isian sederhana itu apa. Yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel atau tally berdasarkan kuesioner. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.